Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Iya. Hari ini masih tetap kitab Kejadian. Judul khotbah kita adalah Imam Melkisedek. Judul khotbah kita adalah Imam Melkisedek. Apa judulnya Bapak Ibu? Imam Melkisedek. Iya. Kemarin Ibu Odi menyarankan, Pak, lagi viral itu tentang Melkisedek, juga tentang Lea. Makanya kemarin itu atas saran Ibu Gembala juga, thumbnailnya tentang kisah Yakub saya tambahin sedikit. Ya, kisah Yakub dan Lea. Nah sekarang katanya ada viral juga tentang Imam Melkisedek. Makanya saya khotbah tentang Imam Melkisedek. Imam Melkisedek ini sedikit sekali pembahasannya di Alkitab Bapak Ibu. Iya, tapi puji Tuhan, walaupun sedikit Tuhan memberkati saya, memberikan saya pewahyuan sehingga saya bisa menyiapkan khotbah dan mengkhotbahkannya saat ini. Amin Bapak Ibu. Iya, kalau saudara lihat di Alkitab itu sedikit sekali tentang Imam Melkisedek. Pada masa Abraham, ya sedikit disinggung. Tapi di balik itu, ternyata ada suatu hal yang luar biasa. Dan hari ini kita lihat hal yang luar biasa itu. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat siapa itu Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Oh, itu tetangga saya Pak. Oh, bukan Bapak Ibu. Melkisedek, iya. Teman saya juga dulu ada teman pendeta namanya Melkisedek. Iya. Melkisedek Bapak Ibu. Iya, ada. Ya, ada sama pendeta Melkisedek. Ya. Coba kita lihat Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20. Siapa itu Melkisedek? Kita lihat Bapak Ibu. Ya, Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20 kita baca sama-sama ya. Saya ayat 17, Bapak Ibu ayat 18. Jadi saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap sampai ayat 20. Ya, saya mulai. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Ayat 18, Bapak Ibu. Ya, jadi jabatannya Melkisedek ada berapa? Ada dua. Satu adalah Raja Salem, yang kedua adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, ada dua ya. Kalau sekarang jabatan kita ada dua juga. Imamat yang raja nih. Jadi mirip Melkisedek. Tuh. Oke, lanjut lagi ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Bapak Ibu terakhir. Jadi kita bisa lihat cuma di sini tentang Melkisedek. Iya Bapak Ibu, sedikit sekali ya. Iya, tapi pewahyuan Tuhan membuat saya bisa menyiapkan khotbah tentang Melkisedek. Iya kan? Ternyata luar biasa. Jadi tadi dikatakan Melkisedek itu apa? Raja Salem. Ternyata ada penafsiran yang berkata Salem ini adalah Yerusalem kuno zaman dulu. Iya. Dan yang kedua jabatannya apa? Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi sebenarnya inilah imamat yang rajani pertama kali. Imam dan raja. Oke Bapak Ibu. Iya, jadi imamat yang rajani itu artinya dua jabatan sekaligus. Imam dan juga raja. Sama juga dengan orang Kristen. Imam dan raja. Iya.
Lanjutkan lagi, dia datang bawa apa? Bawa roti dan anggur, dan inilah gambaran perjamuan kudus. Jadi setelah perang, menang perang, Abram, jadi namanya awalnya Abram, belum Abraham. Abram pasti lelah. Benar nggak Bapak Ibu? Pasti luka-luka juga. Nggak mungkin perang nggak ada luka. Pasti ada luka. Benar nggak Bapak? Lah iya dong, perang. Iya pasti dia lelah satu. Yang kedua pasti dia luka-luka. Dan apa yang terjadi? Ternyata Melkisedek datang membawa roti dan anggur, gambaran perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus sekarang menyatakan tubuh dan darah Yesus. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan dan kesembuhan. Iya, selama kita berjalan dalam kehidupan ini, kita kan sedang perang juga. Perang rohani. Benar gak Bapak Ibu? Iya, makanya kita disebut juga taruna-tarunanya Allah. Laskar-laskar Kristus. Laskar pasti perang. Mana mungkin laskar gak perang? Dan kalau iya, dan kalau perang pasti saudara capek. Kalau perang pasti saudara luka-luka. Benar gak? Dan ketika kita terima perjamuan kudus, seperti juga Abraham, kita diberikan kekuatan. Yang kedua, kita diberikan kesembuhan. Tuh, luar biasa kan? Iya, makanya perjamuan kudus itu penting. Ya cuma gak tahu gimana, ada sebagian orang perjamuan kudus itu ya cuma pasca aja, berarti cuma setahun sekali. Cuma apa? Ya sebulan sekali. Kalau kita setiap minggu, itu juga setiap ibadah minggu, luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 22 ayat 19, lakukanlah perjamuan kudus sebagai peringatan akan Yesus. Kalau peringatan akan Yesus, kita harus lakukan sebanyak apa Bapak Ibu? Sesering mungkin. Lah kan sebagai peringatan akan Yesus. Kita kan ingin setiap saat kita mengingat Yesus. Kenapa? Karena ketika kita ingat Yesus, kita ingat penebusannya. Ketika kita ingat Yesus, kita ingat bahwa oleh Yesus kita berikan solusi. Dan ketika kita ingat Yesus, kita beroleh kekuatan dari Yesus. Amin. Nah itu jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan Bapak Ibu. Iya luar biasa. Jadi Melkisedek itu membawa roti dan anggur, dan itu adalah gambaran perjamuan kudus, dan memberkati Abraham. Dan reaksi Abraham apa? Memberikan perpuluhan. Nah luar biasa. Ini sebagai ucapan syukur. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Nah tadi Melkisedek Raja Salem, dan itu adalah gambaran Yerusalem kuno, Yerusalem dahulu. Dan apa sekarang akan datang adalah Yerusalem baru. Siapa rajanya? Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Raja Yerusalem baru. Dan Yesus membawa anugerah dan kebenaran Allah. Luar biasa kan? Nah iya. Karena itulah Melkisedek itu benar-benar gambaran tentang Yesus Bapak Ibu. Kalau Melkisedek adalah imam dan raja dari Yerusalem kuno ya. Sedangkan Yesus adalah raja dari Yerusalem baru. Luar biasa. Iya kan? Iya, haleluya. Nah, cuma jadi harusnya dari itu Imam Melkisedek itu mulai dari masa Abraham. Nah, Melkisedek itu adalah gambaran anugerah. Belum ada hukum saat itu. Jadi gambaran anugerah. Hubungan Allah dengan manusia itu hanya hubungan kasih. Tetapi di kaki Gunung Sinai ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, imam anugerah tadi diubah. Ya diubah Bapak Ibu. Diubah menjadi imam Taurat. Imam berdasarkan perbuatan baik manusia. Iya, dan itulah pada saat hukum Taurat turun di Gunung Sinai. Dan saat itulah mulai dibuat bait Allah. Jadi bait Allah itu di kaki Gunung Sinai itu semuanya tentang manusia.
Bait Allah itu dulu disebut kemah suci karena wujudnya masih kemah. Atau seringkali juga disebut tabernakel. Tapi ketika nanti telah tiba di Yerusalem, telah tiba di tanah Kanaan, maka pada masa Salomo dibangunlah bukan lagi kemah tapi bait Allah permanen. Makanya namanya bukan lagi kemah suci tapi menjadi bait Allah, rumahnya Allah. Oke Bapak Ibu, berubah ya. Kenapa zaman Musa itu kemah? Karena bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun. Jadi harus kemahnya itu harus bisa dibawa-bawa. Harus bisa jalan, dipindah-pindahkan. Makanya masih wujud kemah. Tapi ketika bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, sudah permanen. Makanya bukan lagi kemah tapi menjadi bait suci Allah, bait Allah. Oke, jadi permanen kan? Iya, jadi Allah mengikuti ketika masih bangsa Israel berjalan padang gurun, maka rumah Allah masih berwujud kemah. Tapi ketika sudah permanen di tanah Kanaan, maka penyertaan Allah dalam bentuk rumah. Jadi Allah menyesuaikan Bapak Ibu. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, tapi sayang ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, di Gunung Sinai, disinilah keimaman Melkisedek itu berubah menjadi keimaman Harun, keturunan Lewi. Iya Bapak Ibu, ya berubah. Kenapa berubah? Ya karena saat itu bangsa Israel mengandalkan perbuatan mereka, perbuatan baik mereka. Coba kita lihat ayatnya saat Harun ditunjuk sebagai imam Allah, termasuk juga anak-anaknya. Keluaran 28 ayat 1. Keluaran 28 ayat 1. Haleluya. Nah ini semua buatan manusia. Kenapa? Karena kemah suci itu buatan manusia. Iya. Yang kedua, imamnya manusia juga. Siapa? Keturunan Harun, suku Lewi, kan manusia kan. Korbannya apa? Hewan. Hewan kan? Nah sekarang bait Allah itu siapa? Yesus. Imamnya siapa? Yesus juga. Korbannya siapa? Yesus juga. Jadi apa yang pada masa perjanjian lama semuanya berkaitan dengan manusia, bait Allah buatan manusia, imamnya manusia, korbannya hewan. Tapi ketika masa Yesus, tiga-tiganya diganti oleh Yesus. Bait Allahnya Yesus, bahkan juga menjadi kita juga. Yang kedua, imamnya siapa? Yesus, kita juga imam. Yang ketiga, korbannya siapa? Yesus. Dan kita menerima korban Yesus, itulah perjamuan kudus. Setelah itu berubah ya. Jadi Yesus merangkap semua. Luar biasa. Iya kan? Iya luar biasa. Luar biasa. Coba kita lihat. Keluaran 28 ayat 1. Jadi keimaman Melkisedek berubah. Berubah. Iya. Iya luar biasa. Berubah. Coba. Keluaran 28 ayat 1. Ini saya baca di depan. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. 4 ya, luar biasa ya, 4. Ya, cuma sayang disayang. 2 anaknya Harun ini kelak akan mati. Ya, kenapa? Karena membawa api asing. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, saya juga gitu Bapak Ibu. Ya, pendeta-pendeta yang saya undang, saya ingin pastikan mereka tidak membawa api asing, tidak membawa doktrin baru, tidak membawa pengajaran yang berbeda dengan pengajaran Mormon Church. Ya, makanya seringkali sama Ibu Odi saya bilang, kirim dulu linknya supaya saya dengerin dulu, saya cek dulu, saya periksa dulu.
dia bawa api asing atau enggak, gitu loh Bapak Ibu. Supaya jangan sampai saudara keracunan. Iya dong, kalau pengajarannya itu berbeda dengan pengajaran yang biasa saya sampaikan, kan saudara jadi bingung kan, saudara kan jadi keracunan kan. Makanya penting sekali pendeta-pendeta yang baru pertama kali khotbah itu saya cek dulu. Saya cek dari apa? Link di YouTube-nya. Makanya saya selalu cek pendeta-pendeta itu dari link YouTube-nya. Yang kedua, saya kirim juga, saya minta dikirim khotbah saya itu menjadi acuan bagi mereka. Jadi saya berusaha meminimalkan ajaran-ajaran yang berbeda, doktrin-doktrin yang berbeda dari Monument Church. Paham Bapak Ibu? Iya, jadi nggak sembarangan saya menerima pendeta Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saudara jangan bingung. Supaya saudara tidak keracunan. Iya nggak? Contoh, misalkan. Karena banyak berbeda. Misalkan, baptisan yang sering saya ajarkan selalu baptisan selam. Benar nggak? Coba kalau saya ada pendeta baru, ternyata dia mengajarkan baptisan percik. Kan jadi berbeda. Kan beda kan? Iya. Contoh lagi, misalkan perjamuan kudus, kita lakukan sesering mungkin. Kalau dia hanya sekali setahun. Coba, kan jadi bingung kan? Yang ketiga, misalkan kita selalu membawa minyak urapan, pakai minyak urapan. Dia malah menentang minyak urapan. Nah kan jadi bingung saudara kan? Yang benar bagaimana sih? Nah itulah sebabnya saya harus pastikan pendeta itu jangan membawa api asing. Tidak membawa pengajaran baru yang berbeda. Oke? Supaya apa? Saudara tidak keracunan. Supaya saudara tidak bingung. Paham Bapak Ibu? Iya, itu dia. Gitu loh Bapak Ibu. Luar biasa kan? Nah iya, lanjut lagi. Jadi Harun dipilih dan anak-anaknya Bapak Ibu. Apa dasar Allah memilih suku Lewi sebagai suku imam? Ada yang tahu? Bukan karena kebaikannya. Bukan karena dia layak. Bukan. Lewi itu justru orangnya yang kejam. Buktinya kejam. Yakub pernah mengutuk Lewi. Iya, karena apa? Ya, menganiaya ada orang laki-laki yang pernah memperkosa Dina. Iya Bapak Ibu, iya. Dikutuk sama Yakub. Jadi kejam ini Lewi. Kejam. Tapi kenapa dia dipilih sebagai suku imam? Ada dasarnya. Ada dasarnya adalah pada saat kasus lembu emas, ya Musa marah, Allah marah, murka, digiling itu segala macam lembu emasnya, disuruh minum. Bukan hanya itu, kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, barang siapa di antara kamu yang ada di pihak Allah, mari datang kepadaku. Iya Bapak Ibu. Yang datang siapa? Hanya suku Lewi. Hanya suku Lewi. Iya. Kenapa yang datang hanya suku Lewi? Jangan-jangan, ini pikiran saya, jangan-jangan. Walaupun gak ada dikatakan di Alkitab. Jangan-jangan karena solidaritas sesama suku Lewi. Karena apa? Musa dan Harun itu suku Lewi. Iya Bapak Ibu, iya kan? Jadi mungkin itu suku Lewi itu kasihan juga. Ya Musa, itu suku kita, ya udah kita aja deh. Mungkin karena nggak ada ayat secara jelas mengatakan alasannya. Coba kita lihat ayatnya. Pada saat Musa berkata, barang siapa yang ada di pihak Tuhan, mari datang kepadaku. Keluaran 32 ayat 26. Jangan-jangan karena solidaritas suku Lewi. Ya, jangan-jangan. Jadi bukan karena suku Lewi suku baik, enggak. Dan buktinya pada saat mereka ditunjuk sebagai suku imam, saat itu juga mereka membunuh 3.000 orang Israel. Wush. Jadi keimaman Lewi ditandai dengan pembunuhan 3.000 orang Israel. Kan gawat kan? Jadi keimaman ini keimaman yang ganas. Keimaman Taurat, keimaman yang ganas. Keluaran 32 ayat 26. Ini coba kita baca sama-sama lah. Saya ingin
Kita aktifnya. 1, 2, 3. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu. Serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Tuh. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi dugaan saya itu. Kenapa hanya seluruh Bani Lewi? Karena Musa dan Harun itu suku Lewi. Coba kalau seandainya Musa dan Harun itu suku Batak. Jangan-jangan orang Batak semua ya. Ya, apalagi marga Simamora. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan ada solidaritas kan? Kadang-kadang gitu kan? Dan itu memang benar loh Bapak Ibu, benar. Misalkan ketika saya dulu pernah jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke luar negeri misalkan ke Jepang, ke Korea, ke Belanda, ke Amerika. Kalau saya dengar ada orang lagi ngobrol bahasa Indonesia, rasanya saya kayak kembali ke kampung halaman. Orang Indonesia itu, orang Indonesia itu. Ah gitu loh Bapak Ibu. Langsung saya PDKT, langsung saya so akrab gitu Bapak Ibu. Iya, kayak merasa apa? Wah ini satu tanah air ini. Padahal nggak kenal. Tapi ketika dengar, ada bahasa Indonesia. Jangankan yang jauh-jauh, ke Singapura aja. Iya, apalagi kalau lagi belanja-belanja, diskon-diskonan gitu, wah, banyak sekali orang Indonesia. Ini bagus ini bagus, ini murah nih. Orang Indonesia, jangan-jangan orang gelodok. Iya, langsung ada kayak ikatan gitu loh Bapak Ibu. Langsung ada, orang Indonesia ini. Langsung saya jadi kayak PDKT gitu Bapak Ibu. Dari mana? Iya. Langsung merasa satu tanah air gitu Bapak Ibu, satu tanah air. Nah, hal yang sama juga dengan Musa ini. Ketika Musa berkata, barang siapa di antara kamu yang ada di pihak Allah, datanglah kepadaku. Mungkin saat itu gak ada yang datang. Lalu dilihat suku Lewi, kasihan itu saudara kita Musa. Ya udah kita datang yuk, kita datang. Nah, gitu. Jadi itulah yang menjadi dasar akhirnya suku Lewi dipilih Allah sebagai suku imam. Bukan karena suku Lewi itu baik, bukan. Amin Bapak Ibu. Tapi karena ada di pihak Tuhan. Dan alasannya itu kita gak tahu lah ya. Mungkin karena sesama suku juga ya. Hal yang sama juga, saudara menjadi imam. Saudara menjadi imamat terrajani. Kenapa? Apakah karena saudara baik? Bukan. Tapi karena apa? Saudara ada di pihak Tuhan Yesus. Iya kan? Karena kita percaya Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Karena kita di dalam Yesus. Bukan karena kita baik. Bukan. Iya kan? Tetangga kita mungkin lebih baik dari kita. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Tapi mereka bukan imamat yang rajani. Bukan. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Jadi sama lah sekarang suku Lewi ya. Bukan karena mereka orang baik maka jadi dipilih suku imam ya. Bukan. Tapi mereka ada di pihak Tuhan. Hal yang sama juga dengan kita. Kita menjadi imamat dan rajani. Kenapa? Karena kita ada di pihak Tuhan Yesus. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya itu. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Karena banyak gitu yang jahat-jahat. Yang nakal-nakal. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi gitu ya. Jadi bukan karena suku Lewi itu baik sehingga dipilih sebagai suku imam. Bukan. Tapi karena ada saatnya ketika Musa berkata, barang siapa ada memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Oke, hanya suku Lewi saja yang datang kan? Iya, berdasarkan ayat. Oke Bapak Ibu. Dan keimaman Lewi ditandai dengan pembunuhan. Iya, pembunuhan loh Bapak Ibu. Gawat ya. Jadi keimaman Lewi itu bukan karena baik. Buktinya mengawali keimaman mereka bunuh orang Israel. 3.000 lagi, banyak banget itu. Coba kita lihat ayatnya, ada berdasarkan ayat. Keluaran 32 ayat 27 sampai dengan 28. Keluaran 32 ayat 27 sampai dengan 28.
Luar biasa. Nih saya baca Ayub 7, Bapak Ibu Ayub 8 ya. Saya mulai. Berkatalah ia ini siapa? Musa kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedang pada pinggangnya. Dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu. Dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing, coba scroll Bu, membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Tuh kan. Jadi keimaman Lewi ditandai dengan pembunuhan. Gawat kan? Ngeri-ngeri sedap ini. Coba Ayub 8 Bapak Ibu. Scroll Bu. Ayub 8. Ya. Tuh. Jadi keimaman Lewi ditandai dengan pembunuhan. 3.000 lagi. Jadi pedang diikatkan di pinggang mereka. Mereka berjalan dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Benar gak Bapak Ibu? Dan rupanya pedangnya ini bergerak-gerak secara ajaib kali ya. Nusuk-nusuk, bacok-bacok gitu Bapak Ibu. Sehingga 3.000 orang mati. Bayangin aja. Siapa kan? Ya pedang kan diikatkan di pinggang kan. Lalu mereka berjalan, gak tahu pedang itu gerak sendiri Bapak Ibu. Iya kan? Membunuh 3.000 orang langsung mati. Gila benar. Iya kan? Jadi keimaman Lewi ditandai dengan kematian 3.000 orang Israel. Gawat ya. Ini peristiwa ini pada saat juga diperingati sebagai turunnya hukum Taurat. Ya, jadi Pentakosta bagi orang Israel itu sebagai peringatan akan turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan turunnya hukum Taurat ditandai dengan terbunuhnya 3.000 orang Israel. Gawat ya. Sebaliknya ribuan tahun kemudian pada saat Pentakosta orang Kristen, turunnya Roh Kudus ditandai dengan 3.000 orang bertobat. Selamat. Kalau itu bedanya? Jadi pada saat Pentakosta orang Israel, turunnya hukum Taurat ditandai dengan 3.000 orang Yahudi terbunuh, mati. Sebaliknya, Pentakosta orang Kristen ditandai dengan turunnya Roh Kudus, ditandai dengan 3.000 orang bertobat, selamat. Ya itu luar biasa kan? Iya, jadi selamat itu orang pertama ke bulan ya. Kok tahu Pak? Iya, lihat aja ceritanya, narasinya. Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Nah, jadi selamat itu orang kedua. Ya enggak Bapak? Ya kan? Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Enggak bercanda itu plesetan. Jadi itu orang pertama di bulan. Bercanda. Saudara jangan terlalu tegang, nyantai aja. Saya juga nyantai kok. Selamat ya. Oke, luar biasa. Jadi orang pertama di bulan atau orang Indonesia ya, orang Jawa ya. Selamat. Iya. Jadi keimaman itu sempat diinterupsi ya. Jadi awalnya pada masa Abraham keimaman Melkisedek, oke. Pada masa Musa, pada saat terjadi Bait Allah, pada saat turunnya hukum Taurat, ada keimaman yang baru. Ya, itu keimaman suku Lewi, keturunan Harun. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kalau ini adalah keimaman Taurat dan ditandai dengan kematian. Gawat ya. Gawat kematian. Lalu kemudian pada masa Yesus imamnya berbeda lagi. Iya enggak? Tuhan Yesus kan berbeda kan? Iya. Keimaman itu berbeda lagi dan itulah keimaman Tuhan Yesus menurut aturan Melkisedek. Kembali kepada Melkisedek lagi. Bukan menurut aturan suku Lewi
keturunan Harun. Beda ya? Tuh, udah berubah lagi kan? Berubah lagi. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 14. Luar biasa kan? Luar biasa. Ibrani 4 ayat 14. Ya, saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi imam besar kita siapa sekarang? Tuhan Yesus. Jadi udah berbeda kan? Iya, bukan lagi Harun, bukan lagi suku Lewi, bukan. Iya, dan Tuhan Yesus keimamannya menurut aturan Melkisedek. Jadi kembali lagi ke awal, Melkisedek lagi. Tuh kan lihat, oh iya Melkisedek. Apa sih aturan Melkisedek ini? Saya pernah bertanya-tanya, nah, apa sih keimaman Melkisedek ini? Apa sih keimaman Yesus menurut aturan Melkisedek? Apa aturan Melkisedek? Aturan Melkisedek adalah aturan yang mengajarkan bahwa kita punya dua jabatan. Imam dan sekaligus juga raja. Imamat yang rajani. Sebagaimana juga Melkisedek disebut juga Raja Salem. Itu satu. Yang kedua, Melkisedek juga adalah imam Allah yang maha tinggi. Jadi Melkisedek dua jabatan, imam dan raja. Oke, kalau suku Lewi, keturunan Harun hanya satu jabatan, keimaman aja. Oke, ya kan? Jadi ketika dikatakan Yesus keimamannya menurut aturan Melkisedek, artinya keimaman Yesus punya dua jabatan, imam dan sekaligus juga raja. Luar biasa kan? Iya, itu dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya kita rangkap. Tuhan Yesus merangkap, kita juga orang Kristen merangkap. Melkisedek merangkap imam dan sekaligus juga raja. Kalau keimaman Lewi, aturan cuma satu, keimaman saja. Oke, Bapak Ibu, itu aturannya. Ya, Daud itu imam atau raja? Raja kan? Kalau raja boleh nggak masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah? Nggak boleh. Karena apa? Aturannya adalah yang masuk ke Bait Allah kalau di halaman itu imam-imam suku Lewi boleh masuk. Tapi kalau masuk ke ruang kudus itu harus imam keturunan Harun. Oke, Bapak Ibu. Kenapa dibedakan suku Lewi dan Harun? Karena suku Lewi itu banyak anak-anaknya. Termasuk Musa, termasuk Harun, termasuk Miriam. Jadi ada 3. Harun, Musa, dan Miriam. Ternyata suku imam cuma dari keturunan Harun. Jadi enggak semua suku Lewi itu bisa. Oke Bapak Ibu, makanya spesifik dinyatakan keturunan Harun, bukan keturunan Musa, bukan keturunan Miriam. Karena suku Lewi punya 3 anak. Oke, Bapak Ibu, Musa, Harun, dan Miriam. Yang boleh imam siapa? Keturunan Harun. Jadi lebih khusus lagi. Musa enggak ya? Iya, keturunan Musa enggak. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang boleh masuk ke ruang kudus itu keturunan Harun, imam-imam keturunan Harun. Yang kedua, yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam besar. Dan itu hanya keturunan Harun. Oke Bapak Ibu, jadi ada spesifik ya. Oke, kalau raja itu bukan suku Lewi. Raja Daud itu bukan suku Lewi. Suku apa? Suku Batak? Oh bukan. Bukan ya. Yehuda. Daud itu suku Yehuda. Sehingga apa? Daud tidak boleh masuk hadirat Allah. Tapi dia pinter. Dia tidak bisa masuk ke Bait Allah untuk masuk ke ruang Maha Kudus, ke hadirat Allah. Tapi dia pintar. Caranya bagaimana? Dia buat hadirat Allah yang datang kepada dia. Caranya dia bawa tabut perjanjian.
Iya Bapak Ibu. Iya, tabut perjanjian itu adalah tempat hadirat Allah. Iya, dan dia taruh di sebuah kemah. Dan kemahnya itu kemudian dikenal di Alkitab dengan nama kemah Daud. Dan bahasa Inggrisnya kemah Daud apa? Camp David. Dan itulah tempat peristirahatan Presiden Amerika. Jadi Amerika itu Kristen banget ya Bapak Ibu ya. Kristen banget. Juga presidennya aja walaupun ada ngaco-ngaco Bapak Ibu. Itu suka lagu-lagu rohani Bapak main gitar. Iya hebat itu. Iya lagu-lagu rohani. Iya hebat itu Bapak Ibu. Coba lihat dolarnya aja. In God we trust. Wih. Itu benar-benar Kristen banget itu. Kristen. Coba kalau kita duit kita rupiah, ada nggak? In God we trust. Nggak ada kan? Nggak ada. Dalam nama Tuhan gitu. Kami percaya. Nggak ada kan duit kita kan? Kalau dolar ada. Ada dolar. Jadi Kristen banget itu ya Bapak Ibu ya. Kristen banget ya. Luar biasa tuh. Walaupun presidennya rada ngaco-ngaco. Tapi Kristen. Kristen itu. Oke Bapak Ibu. Jadi Camp David aja itu kan itu kemah Daud ya. Nah, ketika kemah Daud boleh masuk hadirat Allah. Ya kan? Jadi enggak lagi dibatasi suku Lewi. Bagus kan? Jadi Daud dia sadar, dia bukan suku Lewi, dia bukan keturunan Harun, tapi dia pinter. Dia tidak bisa masuk ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus, tapi dia buat hadirat Allah datang kepada dia dengan dia membawa tabut perjanjian. Dan dia taruh di sebuah kemah yang dikenal dengan kemah Daud. Luar biasa kan? Pinter ya? Pinter. Pinter kan? Pinter luar biasa ya. Jadi dia gak bisa masuk ke bait Allah, dia buat hadirat Allah datang kepada dia. Wih luar biasa. Luar biasa ya. Orang Kristen bisa nggak? Hah? Bisa. Caranya gimana? Kita memuji memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena ada ayat yang berkata, Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi kalau saudara ingin mendatangkan tata Allah, sering-seringlah memuji memuliakan Tuhan. Supaya pinter kayak Daud. Ya enggak? Iya dong. Kita kan gak bisa datang ke hadirat Allah. Iya enggak Bapak Ibu? Iya gak bisa kita ke sorga. Tapi kita buat sorga itu yang datang ke hidup kita. Ya kan? Iya seperti Daud, pinter. Ya enggak? Ya dia kan bukan suku Lewi. Dia suku Yehuda. Tapi dia tahu caranya. Bukan dia yang datang ke hadirat Allah. Hadirat Allah yang dia buat datang kepadanya. Luar biasa kan? Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Kita gak bisa datang ke hadirat Allah. Tapi kita buat hadirat Allah datang kepada kita. Dengan cara memuji, memuliakan Tuhan. Karena apa? Ada ayat yang berkata, Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Luar biasa. Pinter ya. Jadi kita orang Kristen pinter kayak Daud. Oke Bapak Ibu. Iya. Jadi cara mendatangkan hadirat Allah dengan kita memuji, memuliakan Tuhan. Oke Bapak Ibu. Pinter kan? Iya. Jadi kita harus pinter kayak Daud gitu ya Bapak Ibu ya. Daud kan pinter kan? Iya. Dia bukan suku Lewi. Bukan. Dia suku Yehuda. Tapi dia buat hadirat Allah datang kepada dia. Top. Top ya, hal yang sama juga dengan kita ya. Ya walaupun saudara nggak bisa datang ke hadirat Allah, buat hadirat Allah datang ke hidup saudara. Caranya, saudara sukalah memuji, memuliakan Tuhan. Karena ada ayat yang berkata, Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Tuh, cantik ya, cantik ya. Cantik ya, pinter gitu ya. Wah luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu. Nah jadi kita imam besar kita siapa? Yesus. Kalau imam hukum Taurat siapa? Suku Lewi, keturunan Harun. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi imam besar orang Kristen, Tuhan Yesus. Imam besar
Hukum Taurat, suku Lewi, keturunan Harun. Benar gak Bapak Ibu? Itulah sebabnya ini juga menjadi salah satu bukti orang Kristen tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Karena kalau orang Kristen ngotot hidup di bawah hukum Taurat, imam besarnya bukan lagi Tuhan Yesus. Imam besarnya menjadi suku Lewi, keturunan Harun. Setelah itu, makanya orang Kristen jangan ngotot hidup dalam hukum Taurat. Kalau saudara ngotot hidup dalam hukum Taurat, imam besar saudara bukan Tuhan Yesus. Imam besar saudara, suku Lewi, keturunan Harun. Dan ini berlaku selamanya. Ada ayat yang berkata. Makanya orang Kristen tidak boleh hidup dalam hukum Taurat. Karena kalau hidup dalam hukum Taurat, itu sama dengan mereka imam besarnya adalah suku Lewi, keturunan Harun. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak. Jadi jelas sekarang ya. Makanya orang Kristen jangan hidup dalam hukum Taurat. Tapi walaupun kita tidak hidup di hukum Taurat, tapi saudara tetap melakukan hukum Taurat. Bukan hidup, tapi tetap melakukan. Iya, jadi saudara tidak bisa berkata, aku tidak mencuri Tuhan, aku tidak berzina Tuhan, aku tidak membunuh, maka aku menjadi benar di hadapanmu. Enggak bisa kita benar dengan perbuatan kita melakukan hukum Taurat. Tapi ketika saudara percaya Yesus, di dalam Yesus, maka kita benar. Dan ketika kita benar, maka hendaklah kita berbuat benar. Oke, sama dengan hukum Taurat juga. Saudara kita tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi saudara harus melakukan hukum Taurat. Saudara kan gak boleh mencuri kan? Gak boleh, itu kan ada larangan dalam hukum Taurat. Saudara gak boleh berzina kan? Itu kan ada dalam hukum Taurat. Saudara gak boleh membunuh kan? Itu kan ada dalam hukum Taurat. Oke Bapak Ibu, jadi saudara tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi tetap saudara tetap lakukan. Karena apa? Karena kita hari ini benar dalam Yesus, tapi saudara tetap harus melakukan hal yang benar. Oke Bapak Ibu, itu dia. Iya. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk kepada orang Kristen. Orang Kristen itu adalah imamat yang rajani. Karena kita adalah imamat yang rajani, 2 jabatan. Maka seperti Yesus juga kita mengikuti aturan Melkisedek. 2 jabatan. Oke, coba kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi aturan Melkisedek itu mengatur 2 jabatan. Karena Melkisedek jabatannya ada 2. 1, Raja Salem. Yang kedua, Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi aturan Melkisedek, Yesus mengikuti aturan Melkisedek, artinya Yesus mengikuti aturan ada 2 jabatan. Orang Kristen ada 2 jabatan juga, imamat yang rajani, maka kita mengikuti aturan Melkisedek. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak. Coba, ini ayat yang terkenal sekali orang Kristen. Tapi nggak tahu gimana, orang Kristen itu hanya membaca awalnya saja. Iya, nggak komplit. Nih saya bacakan komplit ya, supaya kita bisa pahami. Ya, atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita adalah imamat yang rajani. Apa tugas kita? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah. Itulah tugas orang Kristen. Itulah sebabnya pendeta harus melakukan ini. Jadi khotbah bukan kehidupan sehari-hari, tapi tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Karena kita imamat yang rajani. Kalau saudara tidak mengkhotbahkan tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, dipertanyakan orang itu imamat yang rajani atau tidak. Kalau imamat yang rajani, tugasnya memberitakan perbuatan yang besar. Amin Bapak Ibu.
Bukan kegiatan sehari-hari. Nggak ada situ kegiatan sehari-hari. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Dan itu ditegaskan lagi saat Pentakosta. Saat Pentakosta, murid-murid apa yang mereka lakukan? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar juga dari Allah. Iya Bapak Ibu. Iya, nanti kita lihat ayatnya ya. Sekarang kita lihat dulu bahwa kita adalah imam-imamnya Allah. Coba Wahyu 5 ayat 10. Nanti Kisah Rasul 2 setelah ini ya Bapak Ibu, Ibu Odi ya. Ya, sekarang Wahyu 5 ayat 10. Cuma nggak tahu gimana ya, Alkitab Bahasa Indonesia ini nggak tajam. Ya, lebih tajam itu yang versi bahasa Inggris ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, nih kita baca sama-sama lah ya, supaya saudara juga merasakan ketidaktajaman Alkitab Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Menjadi apa? Suatu kerajaan. Katakan suatu kerajaan. Nah, bahasa Indonesia suatu kerajaan dan imam-imam. Kalau bahasa Inggris, kings, raja-raja, and priest, imam-imam. Jadi jelas, bukan suatu kerajaan, tapi raja-raja. Coba Bu, King James atau King James Version New atau Old sama saja. Nah, Wahyu 5 ayat 10. Haleluya. Wahyu 5 ayat 10. Coba Bu. Enggak. Kingsnya aja. King sama priestnya aja. Nah saudara lihat itu yang di blog Ibu Odi. Apa? Kings, raja-raja. Dan priest, imam-imam. Kalau bahasa Indonesia, suatu kerajaan. Apa itu suatu kerajaan? Iya enggak? Jadi ini jelas bahasa Inggris. Kings, raja-raja. Dan priest, imam-imam. Lebih tajam. Saudara lihat itu? Jadi kita bisa bandingkan beberapa Alkitab ya Bapak Ibu. Supaya saudara dapatkan pemahaman yang lebih tajam ya. Kalau bahasa Indonesia kan suatu kerajaan ya. Kurang pas ya. Karena kita bukan suatu kerajaan. Kita raja-raja. Kita imam-imam, itu bahasa Inggris benar. Kings and priests. Oke Bapak Ibu. Iya enggak Bapak Ibu? Iya jadi gitu ya. Jadi sorry LAI. LAI Lembaga Alkitab Indonesia ya. Ya terjemahannya kok kurang tajam. Oke Bapak Ibu. Jadi orang Kristen adalah raja-raja dan imam-imam. Makanya disingkat menjadi imamat yang rajani. Imam dan raja itu. Imamat yang rajani itu 2 jabatan. Imam dan juga sekaligus raja. Oke Bapak Ibu. Nah dan karena 2 jabatan inilah maka orang Kristen seperti Tuhan Yesus mengikuti aturan Melkisedek. Karena Melkisedek juga ada 2 jabatannya. Raja Salem dan juga imam Allah yang maha tinggi. Jadi imamat yang rajani juga. Paham Bapak? Oh gitu tuh Pak. Iya deh. Oke Bapak Ibu. Oh gitu. Jadi tugas kita apa sebagai imamat yang rajani? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu sesuai dengan tugas imamat yang rajani. Dan itu ditegaskan lagi saat Pentakosta turunnya Roh Kudus. Maka murid-murid memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Mana ayatnya Pak? Kisah Rasul 2 ayat 11. Ini menjadi ayat terakhir kita. Kis 2 ayat 11. Luar biasa kan? Jadi Melkisedek, itu tuh Pak Melkisedek. Jadi saudara tahu aturan Melkisedek adalah aturan yang menunjukkan adanya 2 jabatan. Imam dan sekaligus raja. Oke. Iya, jadi kalau saudara
bingung-bingung apa sih aturan Melkisedek. Tuhan Yesus mengikut aturan Melkisedek. Apa sih? Saudara pernah bertanya dalam hati, apa sih aturan Melkisedek? Benar nggak Bapak? Iya, karena keimaman Yesus menurut aturan Melkisedek. Yesus dua jabatan itu, Imam Agung dan yang kedua Raja di atas segala raja. Kan luar biasa kan? Jadi dua jabatan ya. Kalau aturannya suku Lewi, aturannya Imam Harun cuma satu, imam doang. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat saat Pentakosta, Kis 2 ayat 11. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saat Pentakosta turunnya Roh Kudus ditandai dengan murid-murid memperkatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Itu juga ditegaskan dalam imamat yang rajani 1 Petrus 2 ayat 9. Melakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Itulah sebabnya pendeta dan orang Kristen harus juga melakukan yang sama. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Oke? Kalau enggak, berarti dia bukan imamat yang rajani. Satu. Yang kedua, berarti dia tidak punya Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena kalau punya Roh Kudus, dia harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Oke Bapak Ibu, itu tandanya. Oke Bapak Ibu, iya makanya saudara nggak boleh ya memperkatakan perbuatan sehari-hari. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus, dari Allah. Amin. Saya simpulkan khotbah ini. Melkisedek adalah imam dan raja. Seperti juga orang Kristen adalah imamat yang rajani. Imam dan sekaligus juga raja. Yang kedua, Tuhan Yesus imam besar agung kita berdasarkan aturan Melkisedek. Juga imamat rajani orang Kristen berdasarkan aturan Melkisedek yang mengatur bahwa kita punya dua jabatan, imam dan sekaligus juga raja. Amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.